Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahwa Syafi Numero dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah NIM 201546, mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, dosen pengampu Ibu Ratna Susanti, MH. Baik, saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum pidana. Yang pertama adalah sejarah hukum pidana. Sumber hukum pidana yang kita gunakan sekarang ini masih menggunakan kodifikasi yang berasal dari zaman Hindia Belanda, Wetboek van Strafrecht. Pada zaman Hindia Belanda, untuk hukum pidana berbeda dengan hukum perdata. Telah ada unifikasi untuk semua golongan penduduk. Unifikasi ini tercapai pada tanggal 1 Januari 1918. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau WVS ini merupakan salinan dari WVS Belanda yang selesai dibuat pada tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886. Sebelum tahun 1918, dalam hukuman pidana ada dualisme bagi golongan Eropa. Ada WVS untuk golongan Eropa di samping ada WVS untuk golongan Bumi Putra. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku setelah kemerdekaan pada tanggal 17 bulan 8 1945 adalah juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Warisan zaman Hindia Belanda dengan perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Dalam perjalanan sejarah, di Indonesia pernah terjadi seolah-olah pada waktu itu ada dua KUHP karena pemerintahan Hindia Belanda yang kembali lagi masuk Indonesia dengan membonceng sekutu dan menduduki daerah Jakarta dan sekitarnya. Telah mengadakan perubahan-perubahan yang dimuat 1945 nomor 135 yang berlaku untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Dengan didudukinya Jakarta oleh Belanda, pusat pemerintahan pindah ke Yogyakarta. Pemerintahan Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta mengadakan perubahan terhadap WVS warisan Belanda yang kita gunakan melalui pasal 2 aturan peralihan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang berlaku untuk daerah Republik Indonesia selain yang diduduki oleh Belanda. Pada waktu pemerintahan Hindia Belanda berhasil kita usir dari bumi Indonesia. WVS atau KUHP yang berlaku untuk daerah Jakarta dan sekitarnya adalah WVS versi perubahan pemerintah Hindia Belanda 1945 nomor 135. Sedang daerah Republik Indonesia lainnya menggunakan KUHP atau WVS dengan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Oleh karena itu, dalam satu wilayah Republik Indonesia ada dua kitab hukum yang berlaku. Guna melenyapkan hal ini, maka oleh pemerintah Republik Indonesia lalu diundangkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, LN Nomor 127 Tahun 1958, yang antara lain menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, mulai tahun 1958, keseragaman dalam hukum pidana tercapai lagi. Selanjutnya adalah asas legalitas. Asas ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut. Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Dari pasal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya perbuatan yang disebut dengan tegas oleh peraturan perundang-undang sebagai kejahatan atau pelanggaran dapat dikenai hukum pidana. Asas ini memberikan jaminan kepada orang untuk tidak untuk diperlakukan sewenang-wenang oleh alat penegak hukum. Pembagian hukum pidana. Hukum pidana dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, hukum pidana objektif atau ius punale yang terdiri dari hukum pidana formil dan hukum pidana material. Yang kedua adalah hukum pidana subjektif atau ius punaendi, yaitu hak negara atau alat pelengkapnya untuk menghukum seseorang berdasarkan hukum pidana. Hukum pidana objektif adalah semua peraturan yang mengandung keharusan atau larangan yang pelanggarannya diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan. Hukum pidana formil atau disebut juga hukum acara pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara dan mempertahankan hukum pidana material. Hukum pidana material mengatur apa, siapa, dan bagaimana orang dapat dihukum. Dapat dikatakan,
Hukum pidana material mengatur rumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat dihukum. Hukum pidana material dibagi dalam hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku terhadap setiap warga atau jadi berlaku terhadap siapapun. Sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang tertentu. Misalnya, hukum pidana militer yang khususnya hanya berlaku bagi anggota militer dan mereka yang dipersamakan dengan militer. Yang selanjutnya adalah peristiwa pidana atau delik atau tindakan pidana. Istilah peristiwa pidana atau delik atau tindakan pidana pemakainya terserah masing-masing, mempunyai arti tindakan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepada seseorang yang telah memenuhi rumusan tersebut, di atas dapat dijatuhkan pidana. Peristiwa pidana ini mempunyai dua segi, yaitu segi objektif yang menyangkut kelakuan yang bertentangan dengan hukum. Segi subjektif yang menyangkut pembuat atau pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan atas kelakuan yang bertentangan dengan hukum. Kepada perbuatan yang tidak memenuhi salah satu unsur dapat tidak dipidana karena adanya alasan penghapusan pidana yang terdiri dari alasan pemaaf dan alasan pembenar. Mendapatkan alasan pemaaf apabila pelakunya tidak dipertanggungjawabkan, misalnya orang gila yang melakukan pembunuhan. Sedangkan alasan pembenar apabila perbuatannya tidak bersifat melawan hukum, misalnya Algojo yang melakukan tugasnya mengeksekusikan pidana mati. Algojo ini mendapatkan alasan penghapusan pidana yang berupa alasan pembenar karena perbuatannya membunuh orang adalah menjalankan tugas. Yang selanjutnya adalah kejahatan dan pelanggaran, kelakuan atau perbuatan yang diancam dengan pidana menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membagi perbuatan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Dalam KUHP terdapat dalam buku 2 dan buku 3. Dalam KUHP sendiri tidak disebutkan rumusan yang bagaimana itu kejahatan dan yang bagaimana pelanggaran. Dalam ilmu pengetahuan dicoba dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Pembedaan itu dapat dilihat dari segi kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan yang bersifat kualitatif, kejahatan adalah delik hukum rechtsdelik, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam satu undang-undang atau tidak. Jadi benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan, misalnya pembunuhan. Pelanggaran adalah delik undang-undang atau rechtsdelik, yaitu perbuatan yang oleh umum baru disadari bahwa dapat dipidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Jadi karena undang-undang mengancamnya dengan pidana, misalnya membuang sampah di jalan. Pembedaan yang bersifat kuantitatif, pembedaan ini dilihat dari segi kriminologi, yaitu kalau pelanggarannya, ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Tujuan penjatuhan pidana. Suatu perbuatan yang telah memenuhi persyaratan sebagai suatu delik akan dijatuhi pidana. Pidana atau hukuman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam pasal 10. Dalam pasal 10 itu diatur dua macam hukum, yaitu pertama, hukuman atau pidana pokok, yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman yang lain yang terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda uang. Yang kedua adalah hukuman atau pidana tambahan yang harus dijatuhkan bersama dengan pidana atau hukuman pokok terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan diumumkannya keputusan hakim. Apakah sebetulnya tujuan dari penjatuhan pidana atau hukuman itu? Kalau kita ingin tahu, tujuan pemindanaan dapat kita cari melalui dasar pembenaran adanya hukuman atau penjatuhan pidana itu. Mengenai dasar pembenaran penjatuhan pidana ada 3 teori, yaitu berdasarkan teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Menurut teori absolut, tujuan dari pemindanaan terletak pada hukuman pidana itu sendiri. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan pidana harus dijatuhi hukuman atau pidana. Sedangkan menurut teori relatif, tujuan pemindanaan adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan, menakut-takuti sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan, untuk memperbaiki orang-orang yang melakukan tindakan pidana,
memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan. Menurut teori gabungan, yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif, tujuan penjatuhan pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia jangan melakukan kejahatan lagi. Selanjutnya adalah penafsiran Undang-Undang Pidana. Di dalam buku 1.9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimuat penafsiran-penafsiran yang hanya berlaku terhadap perkataan-perkataan yang tercantum di dalam KUHP. Jadi, penafsiran itu tidak berlaku terhadap perkataan dalam aturan pidana yang ada di luar KUHP. Misalnya, pada pasal 97 yang disebut hari adalah waktu selama 24 jam, yang disebut bulan adalah waktu 30 hari. Pada pasal 98 yang disebut waktu malam, yaitu waktu antara matahari silang dan matahari terbit. Sekian presentasi dari saya, terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.